Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat apa itu KWI. Kemudian, apakah KWI itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan sebuah keuskupan? Saudara dan saudari terkasih, bicara tentang KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia, kita selaku umat beriman Katolik, di pendengaran kita ini bukan sesuatu yang asing lagi. Hanya yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita tahu apa itu KWI? Dan bagaimana KWI itu dalam gereja Katolik di Indonesia? Karena apa? Banyak atau masih ada juga umat yang bertanya demikian. Apakah KWI itu lebih tinggi kedudukannya daripada sebuah keuskupan? Ini yang sering ditanyakan oleh umat. Nah, saudara-saudari terkasih, pertanyaan ini datang atau muncul akibat kekurang pengetahuan kita. Maka untuk lebih jelasnya saudara-saudari, mari ikuti ulasan singkat berikut ini. Saudara-saudari, dikutip dari kawali.org, KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia merupakan federasi para wali gereja, dalam hal ini para uskup se-Indonesia, yang bertujuan menggalang persatuan dan kerjasama dalam tugas pastoral mereka dalam memimpin umat Katolik di Indonesia. KWI tidak di atas atau membawahi para uskup, karena masing-masing uskup tetap otonom. KWI tidak mempunyai cabang di daerah. Keuskupan bukanlah KWI daerah. Lalu yang menjadi anggota KWI adalah para uskup Indonesia yang masih aktif dan bukan yang sudah pensiun. Ini kita dengar di keuskupan misalnya uskup emeritus. Berarti uskup ini tidak dihitung lagi sebagai anggota dari KWI. Tetapi keuskupan itu tetap menjadi bagian dari KWI. Kemudian saudara-saudariku terkasih, setiap uskup karena tabisannya dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para uskup sedunia. Dan bersama dengan para uskup sedunia di bawah pimpinan Sri Paus bertanggung jawab atas seluruh gereja Katolik. Para uskup dalam satu negara bersama-sama membentuk satu wadah kerjasama yang dinamakan dengan Konferensi Para Uskup. Di dalam wadah ini, mereka bekerja sama, merundingkan dan memutuskan sesuatu mengenai umat Katolik di seluruh negara tersebut. Seorang uskup adalah pimpinan gereja setempat yang bernama keuskupan. Dengan demikian, dia disebut juga dengan wali gereja. Karena itu, Konferensi Para Uskup di Indonesia disebut Majelis Agung Wali Gereja Indonesia atau MAWI, yang kemudian diubah menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia atau yang disingkat dengan KWI. Inilah saudara-saudariku terkasih ulasan tentang bagaimana KWI dan sebuah keuskupan. Maka bagian berikutnya saya akan memberikan beberapa komentar untuk kita. Kiranya komentar-komentar ini semakin memberikan sebuah kejelasan bagi kita, sehingga yang bertanya-tanya tentang KWI dan keuskupan akhirnya menjadi jelas. Komentar saya yang pertama demikian. Keuskupan tidak berada di bawah KWI, karena
keuskupan mempunyai otonomi tersendiri atau otonomi sendiri. KWI itu adalah mitra. Jadi saudara-saudariku terkasih, seperti dalam ulasan di atas, KWI itu bukan menjadi atasannya sebuah keuskupan. Atau disebut juga misalnya keuskupan itu merupakan bagian atau KWI atau cabang KWI yang ada di daerah. Bukan demikian. Jadi KWI itu adalah sebuah wadah kerjasama di antara para uskup. Ini menjadi jelas bagi kita. Supaya ada kerjasama di antara ini, komentar yang kedua, supaya ada kerjasama di antara keuskupan-keuskupan di suatu negara, maka dibentuk sebuah kolegia. Itulah yang disebut dengan kolegialitas para uskup. Jadi saudara-saudari, poin ini mau dikatakan demikian, bahwa di setiap negara yang di sana ada umat Katolik, kemudian ada juga uskup atau keuskupan yang memimpin sebuah keuskupan. Di negara itu para uskup yang ada di sana itu selalu mempunyai sebuah wadah untuk kerjasama. Ini menarik saudara-saudari. Jadi bukan hanya di Indonesia, misalnya di Filipina, di sana banyak juga umat Katolik, ada sekian banyak keuskupan. Di sana juga ada sebuah persatuan. Istilahnya tergantung dari negara tersebut. Kalau di Indonesia disebut dengan KWI. KWI itu adalah kerjasama atau kolegialitas para uskup yang ada di negara kita ini. Jadi sekali lagi sangat menarik ini saudara-saudari, bahwa di setiap negara yang ada umat Katolik, ada keuskupan-keuskupannya di sana. Para uskup di negara tersebut membentuk sebuah wadah untuk kerjasama. Ini sangat baik dan menarik. Tentunya di sana saudara-saudari akan terjadi atau para uskup itu bersharing tentang apa-apa saja yang dilakukan di keuskupan masing-masing. Artinya di sana saling membangun keuskupan yang satu dengan keuskupan yang lain, saling mendukung. Kemudian para uskup ini merencanakan atau mencanangkan sebuah gagasan atau ide yang bisa dikembangkan di masing-masing keuskupan. Itu komentar yang kedua. Kemudian komentar saya yang ketiga, apa yang diputuskan oleh uskup setempat wajib diikuti oleh umat di keuskupan itu. Artinya saudara-saudari, Bapak Uskup itu punya otoritas. Jadi ketika Bapak Uskup memutuskan atau memberikan sebuah keputusan atau kebijakan kepada umat di keuskupan itu, maka seluruh umat yang ada di keuskupan itu harus menjalankannya atau mematuhinya. Kemudian komentar yang keempat, sementara itu apa yang diputuskan oleh KWI belum tentu dilaksanakan di setiap keuskupan. Maka tadi menjadi jelas, KWI itu bukan atasannya keuskupan. Tapi KWI itu adalah wadah di sana para uskup itu berkumpul, bekerja sama, menemukan ide, menciptakan ide atau gagasan, seterusnya dikembangkan di keuskupan masing-masing. Jadi, sebuah kebijakan yang dibuat oleh KWI belum tentu itu dapat dijalankan di keuskupan-keuskupan yang ada di Indonesia, dan juga misalnya itu terjadi di luar negeri, keuskupan-keuskupan yang ada di luar negeri. Nah, kenapa demikian? Keputusan itu belum tentu sejalan dengan situasi yang ada di sebuah keuskupan. Maka tadi saya katakan KWI itu bukan atasannya keuskupan. Jadi apa yang dibijaki atau diputuskan oleh KWI itu belum tentu dijalankan atau dilaksanakan di keuskupan masing-masing. Jadi keputusan datang dari KWI atau kebijakan datang dari KWI, tapi Bapak Uskup setempat mengatakan kita belum menjalankan itu, maka kita harus patuh kepada kebijakan atau keputusan dari uskup setempat.
Saudara-saudariku terkasih, inilah sedikit ulasan tentang apa itu KWI dan bagaimana posisi KWI itu dengan keuskupan. Ini menjadi jelas bagi kita sehingga tidak lagi ada kerancuan di dalam benak kita atau di pikiran kita sebagai umat beriman Katolik dalam menjalankan kehidupan beriman kita. Sekali lagi bahwa yang punya otoritas penuh dalam kehidupan beriman kita di sebuah keuskupan itu adalah Bapak Uskup dan bukan dari KWI. KWI itu adalah wadah di sana para uskup bekerja sama membangun ide untuk boleh seterusnya dibawa ke masing-masing keuskupan demi pengembangan iman umat di keuskupan masing-masing. Semoga ulasan singkat ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.